Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel kami, tentunya di channel Info Islami. Di video kali ini, membahas mengapa Palestina diberkahi Allah. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Palestina adalah salah satu negara di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah dan Sungai Yordan. Palestina pun berada di lokasi yang strategis di antara negara Mesir, Suriah, Yordania, dan negara-negara Jazirah Arab lainnya. Allah SWT telah menyebutkan beberapa kali dalam Al-Quran terkait keberkahan Palestina. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Hijaz Al-Anbiya 71. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Hijaz Al-Anbiya 21:81. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Hijaz Saba 34:18. Menurut Abul Qasim As-Suhaili, maksud dari bumi yang diberkahi dari ayat-ayat yang disebutkan di atas adalah negeri Syam yang meliputi negara Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, negara Mesir pun masuk ke dalam negeri yang diberkahi. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa negeri Yaman pun termasuk ke dalam negeri Syam yang diberkahi Allah SWT. Lalu, mengapa negeri Syam salah satunya Palestina termasuk ke dalam negeri yang diberkahi Allah SWT? Berikut beberapa alasannya. Satu, didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Salah satu alasan mengapa negeri Syam salah satunya Palestina diberkahi oleh Allah SWT, karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah berdoa meminta keberkahan negeri Syam. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, negeri Syam dan Yaman. 2. Terdapat Masjid Al-Aqsa. Alasan lainnya, mengapa Palestina menjadi negara yang diberkahi Allah SWT adalah karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Seperti kita ketahui, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis adalah salah satu dari 3 masjid yang diberkahi Allah SWT. 2 masjid lainnya yang mulia dan diberkahi Allah SWT adalah Masjidil Haram di kota Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Mekkah dan Madinah pun merupakan kota yang diberkahi Allah SWT karena memiliki sejarah yang berarti dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. 3. Negeri para nabi. Palestina dan negeri Syam lainnya memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi. Di tanah ini rupanya banyak nabi yang lahir, diutus, tinggal, atau singgah dalam berdakwah menegakkan nilai-nilai tauhid. Para nabi yang memiliki ikatan kuat dengan negeri Syam salah satunya Palestina, yakni Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Nabi Ishak AS, Nabi Musa AS, Nabi Musa AS, Nabi Yakub AS, Nabi Lut AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, hingga kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Lokasi padang mahsyar yang disebutkan Rasulullah SAW. Keberkahan lainnya dari negeri Syam salah satunya Palestina adalah kelak disinilah seluruh manusia sejak Nabi Adam AS hingga manusia terakhir di bumi akan dikumpulkan. Artinya, negeri Syam ini akan menjadi padang mahsyar bagi umat manusia. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari riwayat Syu'aib Al-Arnaum. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari jalur Maimunah. Dalam riwayat hadis itu, Maimunah berkata bahwa ia baru saja melintasi Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa. Lalu Nabi SAW bersabda, itu padang mahsyar tempat berkumpul dan padang mahsyar tempat menyebar. Datanglah dan salatlah di dalamnya. Sungguh salatnya itu seperti 1000 salat di masjid lain. Nah, itulah beberapa alasan mengapa Palestina yang berada di wilayah Syam diberkahi oleh Allah SWT.
Palestina pun memiliki ikatan yang mendalam dengan negara Indonesia. Dulu Palestina mendukung dan membantu kemerdekaan Indonesia. Kini giliran kita yang harus membantu Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Sahabat, konflik kemanusiaan di Palestina telah berlangsung sangat lama. Banyak korban jiwa akibat konflik puluhan tahun yang berkepanjangan hingga kini. Tak hanya itu, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum pun banyak mengalami kerusakan. Masyarakat Palestina pun hidup dalam kondisi kekurangan makanan, air bersih, dan listrik. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.